anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa. Ketua kelas, Yuhal, silakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, Ibu kembali mengingatkan dengan kondisi kita sekarang, kita tetap masih mematuhi protokol kesehatan, yaitu protokol 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas itu masih tetap harus dipatuhi agar kita tetap sehat. Peraturan daringnya juga sama, mengaktifkan kamera selalu, menonaktifkan mikrofon jika ingin bertanya, mengajukan pendapat bisa angkat tangan atau raise hand, jika ingin izin bisa lewat kolom chat. Silahkan diisi presensinya, linknya Ibu bagikan lewat chat. Presensi selesai, kemudian kita lanjut ke pretest. Link pretestnya Ibu bagikan lewat chat juga, silahkan dilihat nak. Nilai di bawah KKM. Jadi walaupun dia di bawah KKM, tetap harus semangat belajar hari ini. Semoga setelah belajar hari ini nilainya berada di atas KKM. Apa yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Iya, nak. Teori tumbukan, energi aktivasi, dan variabel penelitian. Tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran project based learning itu diharapkan anak-anak sebagai peserta didik dapat merancang, melakukan, mempresentasikan, dan mengomunikasikan data hasil percobaan, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan benar. Saatnya kita menggunakan model pembelajaran seperti ini. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah proyek. Kompetensi dasar pada hari ini itu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang menjadi indikatornya, yang pertama merancang percobaan faktor-faktor laju reaksi. Kriteria penilaian itu ada 3 yang Ibu nilai, melalui sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk sikap, ini yang Ibu nilai ada 4 aspek. Keaktifan kamu selama belajar, disiplin, kemudian tanggung jawab, dan kerjasama. Yang kedua itu Ibu menilai keterampilan. Keterampilan ini yang Ibu nilai keterampilan kamu dalam satu kelompok dalam hasil editing video. Nah, kemudian penggunaan bahasa. Ini pada saat presentasi, apakah bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami teman-teman apa tidak? Kemudian ketepatan jawaban. Untuk pengetahuan, itu Ibu ambil dari nilai tugas dan post-test. Langkah-langkah pembelajaran PJBL. Kimia berlangsung dengan laju yang beraneka ragam, ada reaksi yang berlangsung dengan cepat, dan ada reaksi yang berlangsung dengan lambat. Perhatikan ilustrasi reaksi A dan B pada 2 gambar berikut ini. Pada gambar pertama, zat A dan B yang direaksikan masing-masing berkonsentrasi 3 molar, sedangkan pada gambar yang kedua, zat A dan B yang bereaksi masing-masing sebanyak 7 molar. Nah, dari kedikan terlebih dahulu ilustrasi reaksi HCl dengan logam magnesium pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, 1 molar HCl direaksikan dengan 1 gram lempeng magnesium, dan pada gambar kedua, 1 molar HCl direaksikan dengan 1 gram lempeng magnesium, tetapi lempeng magnesiumnya kita potong-potong lebih kecil. Nah, pemotongan ini mengakibatkan luas permukaan logam magnesium. Perhatikan ilustrasi reaksi zat A dan B pada 2 gambar berikut ini. Pada gambar pertama, zat A dan B direaksikan pada suhu ruangan tanpa pemanasan, dan pada gambar kedua, zat A dan B direaksikan dalam sistem yang dipanaskan. Dari video tadi, Ibu memberikan 3 pertanyaan
Tetapi pertanyaan ini cukup dijawab dalam LKPD karena ini ada permasalahan di dalam LKPD nanti. Desain pembelajaran proyek ini sudah lewat WA Group, kemudian menyusun jadwalnya juga sudah, memonitoring peserta didik dengan kemajuan proyek sudah lewat grup. Sekarang kita masuk ke sintak kelima, menguji hasil atau melakukan percobaan. Sebelum hasil percobaan, silahkan dituangkan dalam LKPD ya nak. LKPD-nya sudah Ibu kirim lewat grup WA. Iya, Bu. Ibu ingatkan kembali ini penilaian sikapnya, keaktifan, disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Hasil kelompok masing-masing. Selamat pagi semuanya. Dari fenomena yang diberikan pada LKPD, pada proses air dan penggunaan es batu oleh pedagang ikan di pasar tradisional. Pertanyaannya, apa kaitan fenomena tersebut terhadap faktor laju reaksi? Menurut kami, pada fenomena pertama yaitu memasak air. Ketika memasak air menggunakan api yang besar, maka suhu air akan cepat naik. Itu artinya suhu air akan tinggi. Saat suhu air tinggi, partikel yang ada pada air akan bertumbukan dengan frekuensi yang cepat. Dan tumbukan itu akan mengakibatkan seringnya terjadi tumbukan efektif sehingga air yang dimasak akan cepat mendidih atau reaksinya akan semakin cepat. Fenomena kedua yaitu penggunaan es batu oleh pedagang ikan di pasar tradisional. Ketika es batu ditambahkan ke ikan yang dijual oleh pedagang, maka ikan tersebut akan tetap segar. Fungsi es batu itu untuk memperlambat proses pembusukan ikan. Es batu memiliki suhu yang sangat rendah. Ketika es batu diletakkan pada ikan, maka ikan juga akan memiliki suhu yang rendah. Pada saat suhu suatu zat terlalu rendah, partikel-partikel zat pelarut akan lambat untuk melakukan pergerakan, sehingga terjadinya suatu tumbukan akan lambat dan reaksi yang berlangsung juga lambat. Berdasarkan fenomena yang telah kami lakukan menggunakan gula sebagai zat terlarut, kami dapat melihat bahwa gula yang dilarutkan dengan air dingin akan membutuhkan waktu 1 menit 15 detik untuk dapat larut dalam air. Dan gula yang dilarutkan dengan air panas akan membutuhkan waktu 30 detik untuk dapat larut dalam air. Dengan demikian, reaksi akan cepat berlangsung pada saat kami menggunakan air panas. Hal ini disebabkan karena suhu yang tinggi. Energi kinetiknya akan tinggi atau bergerak partikelnya semakin cepat. Semakin cepat partikel bergerak, semakin banyak tumbukan yang terjadi dan kemungkinan tumbukan efektif akan semakin sering terjadi sehingga proses reaksi yang berlangsung akan semakin cepat. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami di sini akan melakukan eksperimen sederhana. Dan sebelum kami masuki eksperimen tersebut, kami akan memperkenalkan dulu nama-nama dari kelompok kami. Untuk kami dari kelompok 4, perkenalkan saya selaku moderator yaitu Rizky Oktaklana, Dea Putri, Maria Yulianti. Pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama itu ada gelas 2 buah, yang kedua ada sendok, ketiga ada stopwatch, yang keempat klip kertas 4 buah. Kemudian untuk bahan-bahan, yang pertama ada cuka makan, yang kedua ada backlin. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama siapkan 2 buah gelas yang bersih dan beri label gelas 1 dan 2. Setelah disediakan 2 gelas, langkah yang kedua yaitu masukkan lebih kurang 40 ml asam cuka ke dalam masing-masing gelas. Nah,
Nah, jika sudah dimasukkan asam cuka, langkah yang ketiga, pada gelas kedua tambahkan lebih kurang 40 ml Beclean. Selanjutnya, masukkan masing-masing 2 buah klip kertas ke dalam setiap gelas. Setelah memasukkan klip kertas ke dalam setiap gelas, tunggu selama 5 menit dan kemudian amati apa yang terjadi. Teman-teman sekalian, berdasarkan eksperimen yang kami lakukan, sudah terbukti bahwa gelas yang nomor 2 yang berisikan Beclean itu akan mengalami perkaratan lebih cepat daripada gelas 1 yang hanya dituangkan cuka makan saja. Baiklah teman-teman, itulah eksperimen yang kami lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita sudah melakukan presentasi hasil, sekarang tanya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Variabel penelitian ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Ada 3. Variabel bebas, terikat, dan terkontrol. Kelompok 1, variabel bebasnya apa, Nak? Variabel bebasnya itu, Bu, jumlah baking soda yang dimasukkan ke dalam balon. Variabel terikat. Variabel terikatnya lamanya balon tegak atau kondisi balon berdiri. Variabel terkontrol. Variabel terkontrol yaitu jumlah asam cuka di dalam botol yang digunakan. Untuk tahap selanjutnya, kita lanjut ke post test. Linknya ada dalam kolom chat. Hasilnya post test itu 75, iya beragam dia. Iya banyak salah di nomor 4, 5, dan 9. Kita lihat soal nomor 4 dulu ya, Nak. Kita bahas sebentar. Data hasil percobaan untuk reaksi A plus B menghasilkan reaksi kimia dengan data ada 5 kali percobaan zat yang bereaksi A dengan B. Pertanyaannya, berdasarkan data percobaan 1 dan 4, kita lihat percobaan 1. Percobaan 1, zat A itu berupa serbuk 4 gram. Percobaan keempat, kita lihat percobaan 4. Zat A itu 4 gram kepingan emas. Kemudian suhunya bagaimana? Sama. Yang satu serbuk, yang satu kepingan. Jadi jawaban yang benar itu adalah luas permukaan. Lanjutkan ke tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, semakin banyak peluang tumbukan antara reaksi. Semakin banyak pula peluang terjadi tumbukan efektif sehingga laju reaksi semakin cepat berlangsung. Saya akan mencoba untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Di masa pandemi, kami belum pernah melakukan praktek secara daring. Pembelajaran yang terjadi hanya membaca dan penugasan yang membuat kami merasa bosan. Dengan adanya percobaan sederhana ini, kami kembali bersemangat dalam proses pembelajaran daring. Kalau bisa untuk berikutnya, Bu, ada kesempatan kami untuk melakukan percobaan walaupun menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar sehingga membantu kami mendalami materi yang disampaikan oleh guru. Untuk pertemuan berikutnya, sebelum kita ada gimit lagi, tolong dibaca bukunya tentang konsep laju reaksi. Karbit itu yang sering ditambahkan orang untuk memudahkan atau mempercepat matangnya buah. Karbit masukkan ke dalam, jangan lupa diikat dalam karung. Daripada karbit itu adalah mempercepat reaksi. Itulah contoh dari katalis dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini pembelajaran hari ini, kita tutup dengan Untuk doa. mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya.
Selamat siang. Siang, Bu.